atau perempuan? Anak, Pak. Oh, Allah. Siapa nama Kasri? Sopo Kasri? Enggak kok, Pak. Oh, oh. Wes. Itu masa. Yang nama Mami ini orang Lombok nih. No. Yo, hadir. Tapi di luar, no. Oh, siap. Ini yang atas nama Mami orang Lombok ya? Bukan? Bukan, Pak. Namanya Mami. Oke, udah semua bukunya. Sudah, Pak. Ya, yang kekenyangan bawa santuy dulu ya. Yang kekenyangan sahur, turunkan dulu nasinya supaya ngantuknya bisa diredam. Karena ini agak apa? Kita ini kan pembahasan tentang apa? Nasihat untuk pelajar. Jadi Ana bawakan nasihat Imam Ghazali untuk para murid-muridnya. Ana hanya menyampaikan ulang apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali dahulu kepada muridnya. Banyak sebenarnya di dalam kitab Ayyuhal Walad ada 25 nasihat di situ. Nah, jadi kita baca berapa bisanya aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ana hanya mengutip daripada nasihat Imam Ghazali di dalam kitab Kayaknya Ustaz Bapak itu ya susah sinyal. Iya, inilah susahnya. Keluar dia. Nah, aktifkan kamera. Sudah? Iya, Pak. Kalau keluar-keluar, mohon maaf ya. Ya, Pak. Bismillah wa lal musannif rahimahullah nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Raja ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha. Khususan ala hadhihi niyya bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni adalah kiranya sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba Allah. Tanda-tanda berpalingnya Allah daripada seorang hambanya. Apa contohnya? Apa misalnya? Imam Ghazali. Ishtighaluhu bima la ya'ni. Seorang hamba itu selalu mengerjakan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini ciri-ciri orang yang Allah itu berpaling darinya. Kata Imam Ghazali.
Ghazali. Dia melakukan pekerjaan yang tak ada manfaatnya. Dari bab pertamanya saja, nasib pertamanya saja kita sudah langsung mengena. Bagaimana lah kiranya dulu murid-murid Imam Ghazali yang langsung berhadapan dengan Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali menyampaikan demikian. Alangkah langsung bermuhasabahlah semua murid-murid beliau. Terlebih beliau dengan bahasa cinta kan, ya, apa kata Imam Ghazali, ayyuhal waladi, wahai anak-anakku tercinta, kata Imam Ghazali, wahai anakku tercinta. Jadi Imam Ghazali dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, sehingga menghujam setiap daripada hati-hati muridnya. Wa inna mra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuhu. Dan seandainya ada satu saat saja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yakni tujuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layaknya panjang penyesalan pada hari kiamat nanti. Memang sekarang kita belum menyesal, ya. Kita belum menyesal, karena penyesalan pasti terakhir, dan setiap kita pasti ada masanya menyesal. Sampai orang soleh pun ada masa mereka menyesal. Cuman menyesal mereka beda dengan kita. Para solihin, orang-orang soleh, menyesalnya, kenapa dulu aku ketika di dunia tidak kutambah rakaat tahajudku? Kenapa dahulu ketika aku di dunia tidak kutambah sholawatku? Kenapa dahulu ketika aku di dunia tidak kutambah sedekahku, zikirku, tidak kutambahkan ibadah-ibadahku? Nah, itu kalau para orang soleh itu begitu dia, ya kan? Karena mereka nggak sampai apa yang mereka targetkan, ternyata di akhirat nggak sampai. Mereka mentargetkan untuk dekat dengan Nabi Muhammad, ternyata di bawah level surganya Nabi Muhammad SAW, sehingga nggak sampai cita-cita mereka. Nah, penyesalan juga kan, padahal masih di surganya Allah. Nah, sedangkan kita yang makom rendahan nih, ya gimana lagi? Nah, ya kan, paling menyesalnya apa? Kenapa lah dulu aku tak sholat, kenapa lah aku tak berselawat, kenapa lah aku tak berzikir, kenapa lah aku lalai, ya kan? Itu penyesalan kita, berbeda dengan penyesalan para orang-orang soleh. Wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarhu fal yatajahhaz ilan nar. Ya. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaknya ia mempersiapkan dirinya untuk masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belum 40 tahun, masih ada kesempatan yang lebih banyak untuk mempersiapkan kebaikan daripada keburukan, dan kita nggak bisa menghitung ini lebih banyak burukkah atau sudah lebih banyak kebaikan. Ternyata kita kesangka kita ini dah banyak kebaikan, ternyata masih banyak buruk. Alhamdulillah, semoga kita ini menjadi hamba yang istiqomah, insyaallah. Enggak juga tangan anak megang ini. Oh, ada yang lebih bagus. Nah, gini aja. Iya, si paling menantu idaman siap. Ya, nampak menantu balik tulisannya. Ya, menantu idaman. Kita lanjut. Nasihat kedua. Nah, ini apa kata Imam Ghazali? Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Ayuhal waladi, kata beliau, wahai anakku tercinta. Ya, nah langsung apa?
memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja, kata Imam Ghazali. Yang berat yakni menerima isi nasihat tersebut, karena setiap nasihat itu dirasakan sangat pahit, sangat-sangat pahit bagi siapa yang mengikuti kehendak nafsunya. Jadi kita pengikut nafsu ya susah untuk dinasihatin, karena kita masih tergerogoti oleh nafsu-nafsu. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, ya. Apakah itu bagi orang, kalau orang yang mencari ilmu yang resmi, jadi ada kata Imam Ghazali ini ilmu resmi dan ilmu tak resmi. Nah, apa kalau maksud ilmu resmi itu? Mencari ilmu supaya dapat menjadi pegawai atau mendapat suatu gelaran. Nah, itu bagi Imam Ghazali itu ilmu resmi. Cita-cita ilmu resmi ini pada endingnya apa? Untuk mencari gelar atau untuk cita-cita pengen menjadi pejabat, dan senantiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dia pelajarinya. Ini ilmu resmi. Ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Apa mau diamalkan dari perkara tersebut? Nah, itu maksudnya. Ibadahkah kita dengan matematika? Bisa sih kalau diapakan ke ibadah. Nah, misal dulu 2 rakaat cuman kan duhanya misal, atau tahajud 2 rakaat. Nah, tambahlah 2 tambah 2 4. Nah, tambah 4. Dan jangan dikurangi lagi, kalau dah fokus 4 ya 4 terus. 4. Kecuali memang telat bangun dekat subuh ya terpaksa 2 kan. Nah, bisa dimatematika kan kalau mau arahnya ke sana. Kimia sebenarnya juga bisa diibadahkan kan, kalau diniatkan untuk ibadah. Tapi nggak semua kita paham. Yang biasanya yang ngambil jurusan tersebut ya udah susah dia untuk membuat supaya bagaimana dengan keahliannya membantu agama Allah. Lalu Imam Ghazali mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Halo, cek. Jelas suaranya Bu? Jelas banget Pak. Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat. Yang paling sadis siksaannya pada hari kiamat. Yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat. Alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Ini menyindir kita pada para penuntut ilmu, para orang-orang yang rajin belajar ilmu. Siapa dia yang paling pedih siksaannya? Yakni orang alim yang tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Ya. Orang alim yang tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Nah, jadi kita yang dah belajar, kamu semua yang dengarkan ini ya, yang aktif masih, yang masih terbangun, yang masih terjaga, lakukan yang dah kita pelajari sebisa kita, ya, sebisa kita. Melihat kemungkaran, ya minimal kita doa lah di hadapan Allah. Tetangga belum sholat, ya Allah, tetanggaku belum sholat, beri hidayah dia, dan beri juga hidayah kepadaku yang lebih, ya Allah. Jangan doakan orang hidayah, kita lupa untuk doakan diri kita. Nah, ini salah ini. Ya. Kita doakan orang untuk hidayah. Kita jangan juga lupa untuk doakan diri kita untuk diberikan hidayah. Karena hati dinamis sifatnya. Sampai Nabi juga mengakui, sekelas Nabi Muhammad SAW juga mengakui hatinya berbolak-balik. Yusbihul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia bisa beriman, sorenya bisa jadi kafir kan. Nggak ada yang bisa menjamin. Sampai Nabi di dalam hadis qudsi diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk memberikan
Allah memberikan wewenangnya, haknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai kekasihku ya Muhammad, ya Rasulullah, aku berikan hak dan wewenangku kepadamu. Engkau yang memberikan pahala untuk umatmu, engkau yang memberikan ganjaran untuk umatmu, engkau yang memberikan segalanya untuk umatmu, memberikan surga, memberikan neraka, engkau yang menetapkan ya Rasulullah. Apa jawaban hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi, sekelas Nabi jawab begini. Wahai Allah, aku hanya manusia biasa. Aku hanya hambamu yang memiliki hati yang sifatnya berbolak-balik. Kadang mencinta, kadang membenci. Maka aku tak akan mampu mengurusi umatku sebagaimana engkau mengurusi hambamu, yakni umatku ya Allah. Maka dengan keagungan dan kekuasaanmu, tetap kuserahkan hak dan wewenang umatku kepadamu ya Allah. Itu sekelas Nabi. Nabi mengatakan apa? Kadang membenci, kadang mencinta. Walaupun Nabi hatinya pasti dipenuhi dengan cinta. Gak pernah kita nengok Nabi membenci, gak pernah. Ya kan, sampai dilempar juga gak membenci. Sampai berdarah pelipisnya Nabi gak membenci. Sampai berapa kali juga dikerjai oleh orang kafir Quraisy, gak juga membenci kan. Nah, tapi Nabi menjawabnya demikian. Sampai kata Allah, Allah jawab kembali, ya Rasulullah, dengan keagungan dan kekuasaanku, maka aku tak akan menyia-nyiakan umatmu. Nah, itu dia. Allah tak akan menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena Rasulullah kita ini dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah kita ini disayang oleh Allah. Karena Rasulullah, Allah masih nunda-nunda kita, nunda-nunda azab kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah, semua diringankan atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Rasul nggak ngomong demikian, mungkin kita ini sekali berbuat dosa seperti kaum Nabi Adam, kan? Menebusnya gimana? Terjun dari atas gunung. Terjun untuk menebus dosa. Sampai bawah ya mati kan? Nah, itu di zaman Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad susah untuk tobat. Nah, itu zaman Nabi Musa. Begitu. Kaumnya Nabi Musa kalau mau bertobat terjun dari gunung yang paling tinggi, mati. Nah, diampuni dosa. Ada lagi yang lain, cuman anda lupa sudah. Nah, cari zaman-zaman Nabi terdahulu ya, gimana supaya diampuni dosa-dosa umatnya. Ya, ini datang Ustaz Afik, Ustaz Zahdi juga kayaknya tadi. Ahlan, Ustaz Afik, Ustaz Zahdi. Mohon izin dulu Ustaz. Ustaz Afik kebobolan. Saya tahu Ustaz Zahdi. Ada Pak Ustaz Afik juga, Ustazah juga, Ustazah Karin. Oh, Ustazah Karina. Ya. Mohon izin dulu Ustaz. Ya. Dalam hal ini ya disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Jadi anak apa ya? Tapi begini bunyinya. Seandainya engkau menimbang 2000 kaki, ya, seandainya engkau menimbang 2000 kaki, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Nah, ulang ya. Seandainya engkau menimbang 2000 arak ya, jadi arak menimbang 2000 arak ini sejenis minuman yang memabukkan, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Nah, jadi maknanya apa kata Imam Ghazali? Jika engkau belajar 100 tahun lamanya dan masih engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, 1000 buku, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut.
kitab kita baca, ya, 1000 buku kita baca, khatam semuanya atau berkali-kali seperti Imam Suyuti ada yang menghatamkan 300.000 buku kan. 300.000 buku Imam Suyuti menghatamkan bacaannya. Misal begitu, misal itu sekelas Imam Suyuti ya nggak kita lakukan lagi kealiman maupun ibadahnya beliau. Andaikanlah kita begitu, tapi kita nggak mengamalkan ilmu kita, maka tak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, wa al laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguh manusia tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Di ayat lainnya Allah mengatakan begini ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Maka siapa yang mengharapkan untuk bertemu Allah Tuhannya ya, maka hendaklah dia beramal akan amalan yang soleh. Ya, di ayat lain Allah juga katakan jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan yang diberikan kepada mereka itu yakni sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Di ayat lain juga Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh ialah surga untuknya, surga dan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya. Mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain sebagai penggantinya. Illa man taba wa amana wa amilan shaliha, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Nah, jadi banyak yang diberikan kebaikan kan. Allah menebarkan rahmatnya bagi orang yang belajar kemudian diamalkan ilmunya. Kita belajar, berusaha amalin. Sampailah daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apa kiranya sunnah yang belum kuamalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekelas Abu Bakar. Bertanya demikian. Apa kiranya, karena yang dekat dengan Rasulullah kan tentu istrinya kan. Jadi dia bertanya kepada istrinya Rasulullah, yakni anaknya sendiri, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya unik sekali, yang sekelas Abu Bakar bertanya seperti itu. Apakah kita sebagai pelajar juga akan bertanya-tanya yang demikian, ya kan? Atau sekelas kita yang sudah belajar bertanya demikian, kiranya apa lagi yang belum pernah aku lakukan ya Allah daripada sunnah kekasihmu Rasulullah. Ana juga berpikir sekarang ini masih banyak yang belum kita lakukan, masih banyak sekali. Ya, tapi kita tetap berharap, punya keinginan, punya usaha untuk mengamalkan. Misal Nabi pernah sholat 4 juz, ya kan? Satu kali sholat Nabi pernah sholat 4 juz. Nah, itu ana berusaha mengamalkan. Kamu juga berusaha, khusus masih Ramadan kan, masih kesempatan iman masih naik lah ya, iman masih naik, coba amalkan 1 rakaat 4 juz, atau dalam satu sholat itulah 4 juz. Pakai Quran aja, pampang Quran di depan, amalkan. Apa yang rasanya kita bisa amalkan, karena kita berusaha untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahd yasilu fahuwa mutamanna, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan masuk ke surganya Allah,
maka orang itu hanya berangan-angan saja, kata Sayyidina Ali. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja dia masuk surga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmatnya Allah. Yang paham ya maksud daripada Sayyidina Ali? Nah, kalau kayak gini kamu buat caption boleh. Jadi kalau ditanya mana, nah, mana apanya? Nah, di Ayuhal Walad bilang, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyangka dengan usaha kita masuk surga. Oh enggak, itu berarti kita merasa kaya dari rahmat Allah. Atau kebalikannya, tanpa usaha kita bisa masuk surga. Itu hanya angan-angan kosong saja. Nah, jadi jangan tanpa usaha, jangan. Dan jangan merasa dengan usaha bisa masuk surga. No, no, no. Tapi kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang wafatnya Imam Hasan Al-Basri ini golongan tabi'in, kamu mesti catat 110 Hijrah wafatnya beliau. Apa kata beliau? Mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Nah, mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau mengutarakannya lagi, tanda faham hakikat ilmu itu yakni meninggalkan atau memperhatikan kepada pahala amalan, bukan meninggalkan beramal. Ya, jadi fokusnya terhadap apa di sini? Meninggalkan, memperhatikan kepada pahala amalan, bukan meninggalkan beramal. Kamu tetap beramal. Nah, urusan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kamu tetap sholat. Yang memberi ganjaran kamu serahkan saja kepada Allah. Tak perlu kita menyangka ini diterima atau tidak. Tapi lebih baik kita menyangka tidak diterima, kan? Tapi kalau daripada apa ya namanya, merasa berat dalam ibadah, ya, kamu ambil jalan tengah. Kamu tidak usah berpikir diterima atau tidak, ya kan? Kamu tidak usah berpikir sholatku diterima atau tidak, ya Allah. Kalau kamu mau jalan tengahnya begini saja, kamu sholatku diterima atau tidak, ya Allah. Tak usah berpikir demikian, tapi ambil jalan tengah, ya Allah. Dengan keagungan dan kekuasaanmu, dengan rahmatmu, ya Allah, aku ibadah, aku sholat, seluruhnya aku serahkan kepadamu. Kau terima alhamdulillah, kau tak terima itu hakmu, ya Allah. Ya, harus begitu. Karena untuk mengamalkan daripada iftitah yang kita baca setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima tidak diterima Allah lah punya hak. Yang penting kita punya amal yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah wafatnya. Wal ahmaqu man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-aman. Wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Dan orang yang bodoh yakni orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapatkan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Habib Umar, kitab hadis yang disusun Habib Umar ya, Mukhtarul Hadis Syarif, ada beliau mengutip hadis juga. Apa bunyi hadisnya? Huffatil jannatu bil makarihi, huffatin nar bisyahawat. Ya, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci jiwa, yang dibenci oleh nafsu. Apa misalnya? Seperti sholat, pasti kita benci kan? Kalau secara zahirnya, puasa, nafsu benci dengan puasa nih. Karena kita dilarang makan, dilarang minum. Oh, benci sekali. Wajar saja Rasulullah mengatakan surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu.
Dan neraka dipenuhi oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Dugem senang orang. Zina orang senang. Khamar orang senang. Nah, sehingga yang begini-begini ini yang membuat senang, ya begitu. Maka kita mesti menggantikan, kalau bisa kita membalikkan bunyinya. Ibadah senang, maksiat tak senang. Maka ada daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi satu amalan, nanti Ustaz Afiq bacakan, ya Allah berikanlah hamba kelezatan di dalam ibadah dan jangan berikan kelezatan dalam maksiat. Apa bunyinya itu? Lebih kurang begitulah. Ya, diamalkanlah doa-doa yang seperti itu kita amalkan. Ini sudah jam 20. Satu lagi supaya pas ganjil. Yang kelima, ikhlaskan niat. Ya. Syair, ada sebuah syair. Kalau kamu suka bersyair nanti kamu bisa cari irama sendiri, buat sendiri. Ya, ana senang yang syair-syair itu senang. Maka ana banyak buat syair, ya syair-syair Imam Ghazali. Ana buat irama sendiri. Nah, dulu mungkin dah berapa banyak di MBA awal-awal dulu ana buat syair. Ana izin sama guru ana, Syekh, boleh enggak ana dari syair ini ana buat irama sendiri? Kata beliau, boleh aja. Buatlah kata beliau. Jadi habis ana buat, ana kirim VN ke beliau di Madinah. Maulana Muhammad. Ajib kata beliau. Syahrul uyun li ghairi wajhika da'i'. Berjaga malam kalau bukan kerana zatmu. Terbangun malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqadik batil. Dan menangis kalau bukan karena kehilanganmu adalah tidak berguna. Ya. Kita bangun malam kalau mengatakan karena kekuatan iman kita, ya, karena kekuatan jiwa kita aku bisa bangun malam, maka adalah sia-sia kata syair ini. Nah, jadi kita ini bangun malam itu karena zat Allah. Allah mengizinkan kita untuk bangun malam. Allah mengizinkan kita untuk sholawat kepada kekasihnya. Allah mengizinkan kita untuk ibadah kepadanya. Maka kita khawatir kita nggak bangun malam ini berarti Allah nggak ingin jumpa dengan kita. Maka anak selalu juga begitu. Kalau telat bangun ya, aduh dosa apa kita lakukan di siang hari? Atau sebelum tidur ada dosa yang belum diistighfari, ada dosa yang belum diampuni, ada dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah, yang dosa itu belum Allah ampuni, sehingga Allah nggak pengen ketemu sama kita di malam-malam, berduaan dengan Allah nggak pengen ternyata. Nah, ini orang-orang soleh itu tahapnya begitu insya Allah. Nah, maka kamu juga harus latihan untuk berhusnuzonnya demikian. Dan menangis kalau bukan karena kehilangan Allah adalah tidak berguna. Maka kita doa kepada Allah, kalau udah muhasabah kan kita menangis. Tangisannya apa dulu nih? Jangan tangisan, ternyata tangisan apa? Baru putus. Aduh, baru putus, baru nangisnya syahdu kali. Baru dahsyat sekali nangisnya. Tapi kalau belum putus dia, wah susah nangis. Dan ana yakin orang yang sedang kasmaran kepada manusia ya, susah untuk kasmaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk jatuh cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya masih banyak dihuni oleh manusia. Dan berat, memang berat. Allah sendiri yang mengatakan zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab ila akhir ayat. Susah kan? Tapi makanya sekelas Nabi punya kesedihan juga, tapi kesedihannya atas landasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latihan sama-sama, riyadhah sama-sama untuk bisa mendekati, minimal ikut beberapa jejak-jejak daripada orang-orang soleh. Jejak-jejak daripada ibadah mereka, jejak daripada semangat mereka menuntut ilmu, jejak daripada mereka semangat untuk mengamalkan ilmu. Kita berusaha ikut aja. Untuk 100% atau 50% dari mereka kita mungkin tak sanggup. Mungkin ya. Kalau Ustaz Afiq insyaAllah sanggup, Ustaz Zahdi sanggup, atau Ustazah Karina insyaAllah sanggup. Nah, kalau anak belum lagi. Tapi kita belajar, terus belajar ya.
Apa yang belum diamalkan, amalkan. Maka dulu tuannya kenapa sering buat konten teman-teman. YouTube itu anak rekam. Anda sering mutar ulang lagi. Mutar ulang dengan tujuan apa? Ada enggak kira-kira dari bahasa yang Anda sampaikan itu yang belum Anda amalkan? Kalau belum ada, kalau yang Anda sampaikan itu belum ada, Anda amalkan cepat. Malu kita. Kita udah sampaikan. Nah, itu pentingnya direkam itu salah satunya. Nah, bisa diputar ulang, bisa didengar ulang, ya kan? Dan bisa diamalkan apa yang belum kita amalkan daripada yang kita sampaikan. Nah, enaknya itu yang direkam sebenarnya. Jadi bisa. Ada ya. Itulah dulu 5. Nah, next kalau mau dengan Gus Irfan, karena Gus Irfan sudah mensyarah dari kepada kitab ini, ya kan? Nah, pasti beliau lebih tajam lagi. Nah, dan pasti beliau pengikut sejati pengikut sejati Imam Ghazali lah. Berusaha beliau meniti jejak-jejaknya Imam Ghazali. Apalagi beliau sudah mensyarah daripada kitab Imam Ghazali. Nah, itu termasuk hal yang berat. Tapi beliau berani, ya. Nah, itulah kerennya. Insyaallah kita semua bisa mengikuti jejak-jejak daripada para solihin kita. Amin insyaallah. Mohon izin Ustaz Afiq, Ustaz Zahdi dan Ustazah Karina. Semoga Ustazah sehat selalu. Diberikan keistiqomahan, diberikan senantiasa dijaga Allah, ya, diberikan rezeki dunia akhirat, rezeki dunia lebih-lebih lagi rezeki akhirat. Dan Allah senantiasa melindungi Ustaz Afiq, Ustaz Zahdi, Ustazah Karina dimanapun berada. Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Allah jaga dari maksiat. Allah berikan kelancaran usaha, bisnis dunia, bisnis akhiratnya. Allah mudahkan dakwahnya. Allah ridhoi daripada setiap aliran nafas, detak jantungnya, kemudian langkah kakinya, ayunan tangannya Allah ridhoi. Setiap gerak tubuhnya Allah hitung ibadah insyaallah. Setiap hembusan nafas Allah hitung zikir. Allah hitung dengan daripada hembusan semakin dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Udah membantu majelis kita ini Ustaz, Ustazah. Semoga Allah yang balas semuanya. Ana tak kaya, ya, ana orang biasa saja. Antum lebih alim insyaallah, lebih besar dakwahnya, lebih kreatif dalam dakwah, dalam mengolah materi, dalam sejenisnya. Jadi ana tetap berharap kepada antum istiqomah di sini insyaallah. Membantu dakwah kita, membantu dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun nanti berpisahkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali daripada dakwah masing-masing insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Bu Fit. Bapak. Ya. Ya, alhamdulillah. Hujan. Hujan. Di sini 10 malam terakhir sejuk, serius. Alhamdulillah. Hujan yang biasanya 20 malam sebelumnya panas. Nah, 10 malam terakhir ini hujan terus. Luar biasa. Mantap. Insyaallah. Ya, ada yang menanyakan. Nah, ini menantu idaman. Ini Pak, kita tampilin video aja. Tanya jawabnya nanti. Kita Siap. ya. Mungkin pertama karena mau kerja ya, di Mami, iya kan? Anda nggak dengar nih? Nonton. Ya ini tuh ada itu yang mau ditampilin beberapa video. Ada suara apa? Ada. Bukan karena hujan, Anda susah dengar. Oh iya. Itu di Mami dulu kali ya, soalnya beliau mau kerja. Tafadhol Ukti.